Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ariska Khairunisa dengan NIM 24011110002. Pada pembahasan kali ini tentang digital life atau digital lifestyle. Mungkin dari teman-teman sudah banyak tahu tentang digital lifestyle ini. Baik, kita akan simak penjelasan berikut ini. Oke, yang pertama kita akan membahas apa sih digital life itu gitu ya. Jadi digital life itu sendiri merupakan sebuah kebiasaan dari orang-orang sekitar kita, atau mungkin kita sendiri juga merasakan itu, sehingga kita dalam beraktivitas banyak menggunakan aktivitas kita itu di dalam dunia digital. Misalkan yang sedang saya lakukan saat ini yaitu memberikan informasi seputar digital life, yang mana aktivitas yang saya lakukan sendiri ini juga di dalam dunia digital melalui handphone, kemudian headset yang saya pakai, kemudian menggunakan YouTube sebagai media untuk mempublishnya gitu. Kemudian kita akan menemui fenomena-fenomena seperti kita sedang berkomunikasi jarak jauh dengan teman kita menggunakan WhatsApp, kemudian kita berjualan di rumah menggunakan online shop gitu kan, kemudian kita membeli perdagangan dari luar negeri misalkan dengan menggunakan Shopee. Itu juga merupakan salah satu platform atau bentuk dari digital lifestyle kita. Kenapa adanya digital life? Atau mungkin di antara kalian ada yang keberatan dengan digital life itu sendiri, atau mungkin di antara kalian juga masih ada yang kaget, tidak menerima begitu saja dengan kehadiran teknologi yang perkembangannya sangat cepat gitu. Jadi kenapa ada digital life? Ya sebenarnya itu terjadi karena adanya perkembangan teknologi yang signifikan, berkembang dengan pesat gitu ya. Itulah jawabannya. Kemudian kita akan membahas yang paling penting, yaitu dampak adanya digital life. Terlepas dari dampak yang positif maupun negatif, itu sudah tentu ya yang kita rasakan. Namun sebagai kuncinya, itu adalah diri kita sendiri harus bisa menyikapi itu dengan selektif, dengan tegas, dan mengetahui mana yang baik untuk kita, mana yang diperlukan untuk kita, dan mana yang tidak gitu. Mana yang menimbulkan ancaman, bahaya, dan mana yang membuat kita itu justru lebih baik gitu. Tips untuk kita yang sekarang ini mengikuti perkembangan digital yang sangat pesat. Yang pertama, kita ya ikuti saja alur perkembangan digital itu sendiri. Kalau dirasa kita memungkinkan untuk setiap tahunnya harus mengikuti perkembangan teknologi, menurut saya tidak juga, tidak selamanya seperti itu. Kalaupun ada tuntutan, maka kita harus siap melakukannya gitu. Jadi kita ikuti saja alur perkembangannya. Jika hal itu dirasa baik, kuncinya sama. Jika hal itu dirasa baik, ya kita ikuti. Jika itu merupakan tuntutan dari sebuah pekerjaan atau tuntutan dari sebuah keharusan kita untuk tujuan kita, maka ya dilakukan gitu. Kalaupun dirasa tidak ada manfaatnya, ya sudah tinggalkan gitu. Jadilah manusia bijak dalam dunia digital, karena perkembangannya sangat pesat, kemudian kecanggihannya juga gitu ya. Jadi aktivitas mana yang membuat kita itu bermanfaat melalui digital, ya kita lakukan. Jika tidak, tinggalkan. Kemudian kita harus tahu adanya aturan dalam kita berdunia digital. Saat kita memberikan opini atau pendapat kita di dunia maya, di dunia digital itu, kita harus tahu batasannya, aturannya. Menggunakan bahasa yang tidak sopan, yang mengandung sara gitu ya. Kemudian mencemooh atau membuli, itu sudah terkena hukuman di dunia digital itu sendiri. Jadi kita harus lebih berhati-hati lagi dalam berpendapat, dalam bermedia sosial tentunya, karena sehari-hari kita juga tidak terlepas dari hal itu. Kita harus lebih berhati-hati menjaga diri
ucapan dan kemudian jempol kita gitu. Manfaat dampak positif yang kita rasakan dalam kita berdunia digital itu yang pertama memberikan kita informasi luas gitu ya. Kemudian sebagai kita mungkin pelajar, mahasiswa, kemudian orang-orang kantor juga ketika kita membutuhkan sebuah informasi yang akurat tertentu bisa ditemukan di dunia digital ini, terutama di Google gitu ya. Jadi mereka yang pertama membuat banyak informasi yang kita dapatkan dengan mudah lagi. Yang kedua, mengurangi biaya dan mempersingkat waktu. Mungkin dahulu ketika kita ingin memfotokopi gitu ya, atau ketika kita ingin menduplikasi file gitu, kita tidak perlu untuk meminjam ke teman terlalu lama gitu ya, membuang waktu. Kemudian kita harus memfotokopinya, mengeluarkan biaya. Maka dengan dunia digital ini kita dibantu untuk lebih mempersingkat waktu dan hemat biaya. Dari teman kita tinggal kita hubungi, kemudian kita minta fotokan, kemudian kita mendapatkan file itu gitu. Jadi tidak perlu untuk bolak-balik kemudian mengeluarkan uang untuk fotokopi gitu. Disimpan saja di HP juga sudah cukup buat kita gitu. Dunia digital itu membuat kreativitas kita juga akan semakin meningkat jika kita gunakan dengan baik dan benar. Karena ada aplikasi-aplikasi penunjang untuk membuat kreativitas kita semakin meningkat gitu. Misalkan ada aplikasi menggambar, kemudian dari alatnya sendiri banyak tab gitu ya, yang memudahkan kita untuk menggambar secara langsung dengan menggunakan pena elektronik dari laptop itu atau dari tab itu gitu ya. Kemudian kemudahan kita dibantu dengan semakin cepatnya penyebaran sesuatu karya yang kita buat. Ketika karya yang kita buat itu menyebar dengan cepat, kemudian banyak yang suka, banyak yang berminat, banyak yang memuji gitu ya, itu membuat kita akan semakin aktif untuk berkreasi. Dan yang terakhir, membuat kita lebih mudah dalam hal perbelanjaan dan transaksi online gitu. Namun kali ini harus lebih berhati-hati gitu ya, harus lebih bijak, lebih selektif, lebih teliti gitu dalam hal ini karena bersifat nominal. Karena juga ada pencurian melalui online gitu ya. Jadi kita harus lebih berhati-hati. Menggunakan e-banking juga kita harus berhati-hati. Kita harus cek kembali nomor rekening yang akan kita tuju, kemudian keamanan sandi kita harus kita jaga gitu ya. Kemudian untuk aplikasi-aplikasi yang kita gunakan untuk belanja juga harus kita lihat gitu ya, apakah toko itu menjual memang barang yang ori atau mungkin juga kualitasnya bagaimana, harganya bagaimana gitu. Jadi kita harus lebih berhati-hati kembali gitu ya untuk meneliti sebelum kita memutuskan untuk membeli dan bertransaksi gitu. Oke, sekian pembahasan saya tentang digital life. Dari materi sebelumnya, kognisi, self, relasi, dan yang terakhir ini adalah digital life. Sebenarnya antara keempat materi ini itu saling berkaitan gitu ya. Ya, karena hal itu tidak lepas dari kehidupan kita zaman sekarang. Pikiran kita, diri kita, kemudian bagaimana kita dengan orang lain, yang mana hal itu semuanya terangkum dalam teknologi yang semakin canggih ini. Jadi kita harus bisa menggunakan pikiran kita, mengkonsepkan diri kita, dan menjaga hubungan dengan orang lain itu sendiri dengan menggunakan teknologi dan di dunia digital ini. Oke, terima kasih atas perhatian teman-teman. Semoga menambah wawasan, semoga bermanfaat juga. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.